Presiden dalam rapat kabinet mengarahkan tudingan tidak patriotik kepada para pengamat dan para pengkritik kebijakan-kebijakannya. Dengan berbagai frase yang menurut saya tidak pantas diucapkan. Membawa kepentingan asing, mencari uang dengan mengkritik, kalah pemilu. Jadi banyak hal yang saya kira diungkapkan oleh Presiden, bahkan diikuti dengan kata-kata nanti kita akan tertibkan. Artinya kritik, evaluasi, pengamatan dianggap sebagai kekacauan. Maka dia harus ditertibkan. Makanya harus ditertibkan. Nah itu hanya ada di dalam rezim atau sistem politik dan sistem sosial yang fasis. Dan otoritarian ya? Dan otoriter, sudah pasti. Seperti di masa lalu ya? Seperti di masa lalu. Hanya bisa dibandingkan dengan rezim Orde Baru yang memang bergaya fasis. Hari ini saya tulis di Indonesia at Melbourne bersama seorang kawan tentang kasus Andri Yunus sebagai tanda bangkitnya fasisme ala Orde Baru. Fasisme ala Orde Baru itu, kalau kita merujuk pada definisi Hugh Purcell, atau kita ambil pandangan Romo Mangun yang menulis tentang Orde Baru sebagai orde fasisme di tahun 98, Romo Mangun menulis, itu adalah tatanan sosial, tatanan politik yang dicirikan oleh nasionalisme yang agresif, rasisme, anti-asing misalnya gitu, atau anti-minoritas gitu ya, atau anti-asing dalam pengertian xenofobia, patriotisme yang agresif, dan kesetiaan tunggal pada negara, bangsa, dan pemimpin. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Okay. Jadi, satu negara, satu bangsa, satu pemimpin. Satu pekan sebelum Andri diserang, Wakil Ketua DPR, Pak Ahmad Supmi Dasko, di dalam pertemuan di ITB, mengkritik masyarakat sipil. Dan meminta masyarakat sipil bersatu untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Di bawah dalih Persatuan Nasional. Apa maksudnya? Tidak boleh ada perbedaan pandangan. Nggak boleh ada kritik. Tidak boleh ada kritik, tidak boleh ada oposisi. Masyarakat sipil pecah belah juga saya kira nggak benar itu. Masyarakat sipil terpecah belah karena dikooptasi oleh negara, oleh rezim. Diberi konsesi tambang, diberi amplop-amplop recehan, gitu kan, diundang diskusi, bahas buku, dikasih gitu. THR, dikasih THR, dikasih makan, itu kan. Dikasih nah, itu bukan masyarakat sipil namanya. Ya, nah, saya kira lalu kritiknya jadi belok-belok begitu, nggak begitulah. Jadi masyarakat sipil kemarin berbaris tegas, kita nggak akan mundur, kita nggak akan takut. Rasa takut itu, saya katakan, sudah kami kubur dalam-dalam. Hanya muncul di keheningan malam ketika kami berbicara dengan pemilik pencipta sang semesta. Di luar itu nggak ada yang kami takutkan.